Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda. Salatul masyayikh wal asatid wa kullukum hafizakumullah bi riayatih. Ya khud baidikum nafis salah wal khair. Singkatnya, dulu Belanda melarang pribumi muslim sekolah supaya pribumi muslim tetap bodoh. Beda dengan Inggris. Kalau Inggris kalau menjajah, mendidik yang dijajah, maka ketika merdeka pinter. Malaysia, Brunei, Mesir. Kalau Belanda enggak. Belanda, Prancis, Italia sama itu. Membuat yang dijajah itu bodoh. Bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Setelah tahun 1901, Belanda merubah pikiran rupanya. Boleh sekolah. Orang Islam pribumi boleh sekolah. Nah, yang nantinya akan menjadi Muhammadiyah, belum ada Muhammadiyah kan, tahun 12 Muhammadiyah. Yang nantinya akan menjadi Muhammadiyah menerima masuk sekolah Belanda, sehingga mereka mendahului kita dalam hal tanzimul mujtama, membimbing, memanage masyarakat. Lebih pintar, lebih tersistematik, karena sekolah, manajemen, administrasi, hubungan satu sama lain, bagaimana mengadakan hubungan satu sama lain. Nah, yang nanti akan jadi NU, kan NU belum lahir tuh, malah mengharamkan sekolah Belanda. Ayah saya baru wafat tahun 90, belum kiai lama banget, belum lah. Haram sekolah. Makanya pesan Kempak di tempat saya Cirebon, dulu ketika masih ayah paling-paling 400 santrinya. Begitu wafat kakak saya Kiai Jafar buka madrasah, ya sekolah juga. Ya, Tsanawiyah, Aliyah, SMK, sekarang ada perguruan tinggi, sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Sekarang 5.000-an santri, lebih malah lebih. Dulu waktu ayah saya nggak ada sekolah, ngaji saja, kelas ilmiah, kelas amriti, kelas mutamimah, kelas fatul qorib, kelas fatul mu'in, kelas dulu. Nah, dua-duanya mempunyai kelebihan. Muhammadiyah kelebihannya merawat Islam perkotaan, sehingga orang Islam yang kerja di Belanda tidak murtad, tetap menjaga Islamnya oleh Muhammadiyah, jasa Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kelemahannya tidak tafaqquh fiddin. Kiai-kiai yang dari pesantren jasanya tafaqquh fiddin, merawat, menjaga ta'alim din Islami, tafsir, hadis, ulum kalam, fikih, usul fikih, tarikh. Tapi kekurangannya kita gagap gugup menghadapi apa yang terjadi di masyarakat. Harus bagaimana kita ini membimbing masyarakat, harus seperti apa kita ini mengelola masyarakat. Padahal yang namanya zaman, waduh, majunya luar biasa, dinamis sekali. Sampai sekarang, ya walaupun sekarang udah baik sih, tapi sekarang masih kedodoran. Ayo menghadapi Google, YouTube, Instagram, ayo hadapin tuh, WhatsApp. Kedodoran kita ini, kedodoran. Ayo, tanggung jawab kita gimana? Jangankan orang lain, cucu kita sendiri tuh, cuma pegang HP kan, pasti lihat YouTube lihat TikTok pasti.
Ya ada ceramah saya ada, ceramahnya Gus Muafik ada, Gus Miftah banyak. Tapi setelah lihat ceramah kan ada iklan obat kuat. Kedodoran, Masya Allah. Pengalaman saya jadi ketua umum 10 tahun. Tidak mampu, nggak ada kemampuan untuk memanage dengan benar. Aladhifilah. Karena kita, pendidikan kita di pesantren tidak didik seperti Muhammadiyah itu tadi. Mereka didik betul bagaimana berorganisasi, bagaimana merawat as-sarawat al-ijtimaiyah, social capital, sehingga menjadi modal yang kuat. Sedikit walaupun sedikit, tapi kalau dimanage dengan benar, dengan baik, menjadi modal kekuatan masyarakat. Kita ini banyak tapi kurang mampu memanagenya. Padahal luar biasa loh, luar biasa. Ya pengajian atau istighosah atau selawatan, 10.000 orang datang, 20.000 orang, haul termas, haul Tebuireng, haul Buntet, Cirebon, puluhan ribu orang datang. Dan setelah datang kita mampu nggak merawat kekayaan sosial kapital ini, as-sarawat al-ijtimaiyah. Ya. Kita kan organisasi Al-Ladifi. Oleh karena itu, yang orang nggak senang NU paham itu, paham. Saya jadi PB itu nggak ada apa-apanya. Yang ada apa itu kiai-kiai di desa. Yang habis disuani kiai-kiai itu, PB nggak usah. Itu kalau yang paham itu yang paham. untung banyak nggak paham sih. Ya karena rezekinya untuk kiai-kiai nggak apa-apa lah. Coba, ya bayangkan. Kalau PB mengadakan, atau cabang atau wilayah lah, mengadakan acara berat. Ya, kalau haul datang sendiri sapi itu. Ya, haul sapi bro, sapi wedhus bro. Datang sendiri. Saya tahu persis Situbondo dia, haul kasar Situbondo. Ya Allah, orang itu bawa sapi, bawa beras, bawa ayam, bawa. Sapinya dia. Dia saya pernah tahu. Artinya apa? Artinya mereka lebih percaya dengan pesantren atau dengan kiai, figur kiai, daripada dengan NU. Jadi kalau cabang mengumpul orang, bisa nggak sih ribuan kayak gitu? Atau wilayah, atau PB lah. Ya harus kerahkan, harus di transport. Pengalaman. Ini artinya apa? Artinya dua-duanya salah atau dua-duanya belum benar. Secara struktural PBNU juga belum mampu memanage, warga NU-nya juga belum memahami apa arti berorganisasi. Apa sih artinya jamnya? Menjadi kekuatan apa kita ini? Maka walaupun besar kayak apa, dibentak oleh Dan Ramil masih takut kan? Atau Danding. Nah udah, maka belajar tanzimul mujtama wa tadbiruhum. Ayo, kekayaan masyarakat kita dimanage dengan baik, menjadi kekuatan, bukan kekuatan politik, bukan, kekuatan masyarakat, bukan kekuatan birokrat, bukan. Kita bukan pegawai negeri kok, bukan pejabat, kekuatan masyarakat. Nah, negara sebesar apapun harus ada kekuatan civil society, al-quwwah al-mutamaddinah. Eropa kekuatan di gereja, kekuatan non politik, non partai di gereja. Itu kalau Eropa. Di Timur Tengah tidak ada, paling ada tarakat. Itu pun kurang apa? Ya kurang berwibawa lah masih. Maka kalau sudah perang saudara, ayo siapa yang nangain? Namanya penengah siapa? Perang saudara di Afghanistan, Irak, Syria, Somal, Yaman, Libya. Ayo siapa yang mampu nangain? Nggak ada yang seperti NU. Tenang nih. Makanya kalau ditanya kenapa ya di Arab itu mudah perang saudara, kan nggak ada NU, itu aja cepet lah. bukan NU maksudnya organisasi kekuatan civil society yang mampu manage
menjaga, merawat keutuhan kelompok, keutuhan circle. Kesebelasan sepak bola harus dirawat kan, jamnya tahlilan harus dirawat kan, ya sama aja. Kita ini punya jam harus dirawat juga di openi. Nah ngopeni piye? Yo monggo. Ada pertemuan, ada aktivitas, ada diskusi, seminar, supaya cerdas dibangun kecerdasannya. Kan itu. Ya. Kita punya kelebihan dari orang lain. Yang orang lain melihat kita sebenarnya segan. Terkenal sih, terkenal. Bener Bora ini. Manusia punya kekuatan, punya senjata spiritual ada 4. 1 insting, gharizah. Orang luar melihat, kalau orang kiai takut, tajam isinya. Padahal aku suri oral, aku suri asal loh. Orang luar betapa lihatnya luar biasa. Gharizah. Tapi gharizah lemah. Binatang pun punya insting. Harimau, monyet, isinya tajam itu. Yang kedua lebih kuat daripada gharizah, namanya feeling. Itu lebih berobat daripada gharizah. Tapi masih sering salah. Kenapa? Karena terpengaruh oleh kemauan. Feelingnya sering salah. Ternyata karena apa salah? Karena nuruti kemauan jadi. Yang lebih baik lagi firasat. Ittaqwan firasatil mukmin. Firasat lebih benar. Mungkin lebih khawatir malah kutiyah. Jadi inspirasi dari malaikat firasat. Tapi yang paling benar atau yang pasti benar namanya intuisi. Hadas intuitif. Ini namanya khawatir ilahiyah. Tapi yang heran sih bukan orang Islam loh. Orang Hindu, orang Buddha ada orangnya. Makanya Gus Dur berguru pada ulama di India, ulamanya Hindu dan orang Buddha. Gus Dur itu pergaulan dengan ulama-ulama non Muslim juga betul-betul mempercayainya. Ya, memang mereka ahli tirakat tuh, riyadhah tirakat. Ya pasti mendapatkan khawatir, bisikan, inspirasi dari atas. Ya kita walaupun kiai tapi poso ora tahu. Ini orang luar melihat kita tuh itu. Makanya begitu lihat kiai segen. Karena dikira kita ini luar biasa. Kalau dia punya firasat. Kalau kiai ini punya ketajaman ma'rifat apa jadi. Nah ini sebenarnya merupakan senjata yang sangat ampuh. 4 hal ini asal kita ini benar lah ya, kita bisa benar, betul-betul bisa dipercaya, jangan menjadi kesempatan setelah dihormati oleh masyarakat kemudian apa dawir. Ya Allah, saya bukan ahli nasab, tapi kita merenungkan dengan sangat heran. Islam datang dari Arab. Arabnya jahiliyah masyarakatnya. Memang luar biasa, futuhat. Kemenangan Islam sampai ke Asia Tengah, sampai ke Cina, Andalus coba, luar biasa kan. Tapi setelah mempunyai wilayah luas itu, diisi dengan peradaban, pendidikan, kemajuan, teknologi dan sebagainya lah. Nah yang menggagas pengetahuan di Islam itu bukan orang Arab. 99% bukan orang Arab. Ayo hitung, Imam Sawis, ayo sebut Imam siapa? Hasan Basri, Sufyan Thauri, Rabi Adawiyah, Al-Junaidi, Al-Ghazali, Al-Baqlani, Haramain, Asy'ari Basrah. Ayo, Abu Hanifah, Hambali, Bukhari, Muslim,
Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Al-Hakim, Ibnu Hanbal, tidak satu pun orang Arab. Yang menggagas grammar nahwu Arab bukan orang Arab, Sibawayh. Yang gagas harokat Imam Khalil Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan, bukan orang Arab. Yang menggagas titik Abul Aswad Du'ali, ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, balaghah kesusahan Arab. Jadi setelah baca Quran, dia menimbulkan, di sini ada luar biasa nih. Pertama, konten makna, makanya ilmu ma'ani. Kedua, cara penjelasan. Quran itu cara menjelaskan sesuatu tuh enak, gampang, berbobot, nggak ada yang kosong. Ilmu bayan. Ternyata indah sekali bahasa Quran nih. Oh, itu penuh dengan majaz, penuh dengan isti'arah, kinayah. Lahirlah ilmu badiah. 3 ilmu itu namanya ilmu balaghah. Sing gagas itu orang Arab, Amr bin Ubaid, orang Mu'tazilah kedua setelah Wasil bin Atha. Coba gagas ilmu nahwu. Jadi orang Arab yang bahasa fasih itu nggak ngerti mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, tidak ngerti. Setelah ada yang Sibawayh baru dibikin ilmunya, namanya Alkitab kitabnya. Itulah yang ngarang Arud Khalil bin Ahmad, harokat Khalil bin Ahmad. Imam Ghazali loh, Masya Allah, ya faqih, ya mutakallim, ya filosof, ya sufi. Bukan orang Arab, orang Tus Khurasan. Di sini Pak yang di kita ini, Sunan Bonang bin Ibrahim Samarkand. Siapa lagi? Sunan Gunung Jati. Dari India bapaknya, Pakistan lah. Ya Habib dari India. Syekh Bawasil Kediri dari mana? Nisabur. Ahmad Subakir dari Khurasan. Walhasil sebelum orang Yaman datang, beliau datang ke sini duluan. Fatimah binti Maimun dari mana itu? Bukan dari Yaman, bukan. Ada ulama Arab ada, tapi sangat sedikit. Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Gaza, Palestina. Jadi 99% ulama penggagas, sudah penggagas, bukan hanya pensyarah, bukan hanya itu, bukan. Penggagas, penemu itu bukan orang Arab. Apalagi yang ilmu luar agama, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Amir, Abu Zakaria Ar-Razi, dokter Abdurrahman Nafis juga dokter, Ibnu Hawqal astronom, Jabir bin Hayyan matematik. Itu orang-orang cerdas, penemu teori-teori ilmiah, bukan orang Arab. Ini berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena begitu Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, mewajibkan masyarakat administrasi dulu dengan bahasa Arab. Yang namanya orang pintar yang bisa bahasa Arab. Kalau sekarang enggak, namanya pintar orang bisa bahasa Inggris, kira-kira gitu lah. Pintar bahasa Arab gitu. Kalau dulu itu waktu zaman itu. Maka walaupun bukan orang Arab, bahasa Arab semua. Karena administrasi bahasa Arab. Kelemahannya dinasti Ottoman, Turki, tidak melakukan itu. Tidak ta'ribus sya'b. Tidak melakukan Arabisasi bahasa, bahasa ya Arabisasi administrasi. Makanya tetap bahasa Turki. Karena lemah, kurang kuat. Abbasiyah itu administrasi dengan bahasa Arab. Jadi walaupun orang ajam berlomba-lomba ngarang kitab bahasa Arab, Imam Razi. Itu dia kota Rai. Rai itu sekarang masuk Tahran. Ada di pojokan kota Tahran, kota Rai. Imam Razi yang nafsir Quran Mafat, Hulul Ghaib 32 jilid. Bukan orang Arab. Al-Mahsur fi Hilmil Usul, Imam Razi itu. Al-Mattalibul Aliyah fi Falsafah Islamiyah. Ya Allah, luar biasa. Oleh karena itu ulama Jawa juga banyak kan. Syekh Yasin Padang itu Masya Allah mensyarahi Sunan Abi Daud 20 jilid. Belum kita kecil-kecil sangat besar. Orang Padang. Ahmad Khotib Sambas
itu yang menggabungkan antara tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Orang Sambas. Memang di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin dan lain-lain. Nah, kita harus bangga dengan khazanah At-Tharwatul Turathiyah, culture capital. Apa budaya itu? Apa budaya itu? Culture ya? Atau apa? Kebanggaan kita. Contoh, kalau kita kirim doa, misalkan, mari bersama-sama, atau bahasa Jawa terserah, mari kita sama-sama baca Fatihah, yang pahalanya untuk Rasulullah SAW. Marem betul marem. Yang marem ila hadratin Mustafa Rasulullah SAW. Aulia ila syar ardil magharibiha barri wahliha jibal apa bu bari wa itu apa itu. Yaminiha wa shimaliha apa bu. Itu marem itu. Itu namanya budaya sudah, lengket, menempel sudah. Jangan dirubah. Awas jangan anak-anak kita atau anak-anak kita jangan berubah. Itu budaya, sudah bagian dari keseharian kita. Enggak marah kalau mari kita baca Fatihah, pahalanya terima Rasulullah kepada almarhum Pak Haji. Mudah-mudahan dosanya enggak marah. Allah maghfir lahu wa'afu wa'ajal masyaallah. Yang paling lucu itu kalau ilah Bagaimana? Barriha wa bahriha jibalu ajati yamin wa shimaliha. Wali kanan kiri wali darat laut. Itu namanya budaya. Pegang itu. Ya kopiah ini budaya, kopiah, sarung. Soal kayak kopiah enggak jaminan. Kayak kopiah pasti khusyuk itu enggak. Siapa tahu yang pakai kopiah malah khusyuk. Siapa tahu. Tapi itu budaya. Itu namanya Tharwatul Hadariyah, culture capital. Nah, ini kita menang di situ. Yang masih kita kalah itu adalah Tharwatul Maliyah, finance capital. Itu yang kalah. Ashabul proposal itu masih ashabul. Dan yang masih terseok-seok Tharwatul Siyasiyah, political capital. Ya alhamdulillah sih sudah banyak bupati NU banyak. Yang nggak nyangka-nyangka Depok wakil wali kotanya NU, wakil wali kota Bandung, wakil wali kota Cirebon, Gubernur Riau, Mas. Padahal PKB-nya kecil dia ketua PKB Abdul Wahid namanya, menang gubernur. Ini kita mulai mendapatkan kepercayaan politik. Masa mulai percaya. Nah, tujuannya apa? Kita mulai mempunyai kekayaan politik. Tharwatul Siyasiyah. Nah, mari insyaallah jaringan ini sangat baik sekali. Bukan hanya jaringan formal melalui struktur NU, tapi yang informal leader. Jadi kita akan jadi informal leader, pemimpin non formal. Nggak apa-apa, gue jadi katib, nggak apa-apa gue waktu. Ya, sekarang sudah. Jadi agama itu tadinya kan ta'alim, ajaran, nilai-nilai. Asal mulanya agama itu. Lama-lama terbentuklah umat, community, namanya community. Setelah ada umat, ada muassasah, ada identity. Setelah ada muassasah, tinggal komoditi. Jual beli. Nih pegane piro nih. Wani piro ya. Nah, itulah apa yang bisa kita lakukan biqadri ista'atina. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan kaget kalau nanti ada yang hasud. Kanjeng Nabi waktu di Mekah gampang, musuhnya jelas musuhnya musyrikin. Bareng ke Madinah, munafikin yang paling berat. Munafikin, ahli kitab jelas Yahudi,
dan munafikin. Itu Islam, itu bolo, pura-puranya bala, konco. Padahal pengalaman saya 10 tahun jadi ketua umum, ya kamu macam-macam. Ada yang betul-betul apa? Konco betul-betul, ada yang menjilat, ada yang menipu, ada yang jongkrongke, biasa itu. Ya pasti. Di mana ada aksi pasti ada reaksi. Di mana ada fi'al pasti ada infial, kan itu. Jadi kalau strateginya Yahudi itu ada organisasi yang terang-terangan, ada yang di bawah layar. Zionis terang-terangan, Zionis nama gunung Zion di Lebanon, Gunung Sohyun, Zion. Itu orang-orang ekstrim Yahudi bersumpah akan melakukan apa? Israel Raya dari Irak sampai ke Mesir, menjadi Israel semua tuh maunya gitu maunya. Nah, itu yang terang-terangan. Di belakang layar ada yang namanya Melkizedek. Melkizedek punya 2 kaki, satu Freemasonry, kedua Rotary. Enggak kelihatan kemanusiaan. Operasi bibir sumbing gratis, katarak beli katarak gratis. Enggak ada ngecak agama, enggak ngecak apa, boten. Tapi itulah jaringan mereka yang apa antara apa? Mereka melakukan operasi katarak misalkan, dapat orang operasi 200-300, jadi data, dilaporkan ke pusat. Nih, Indonesia bisa tanggung saya nih. Oleh karena itu, ya maklum mereka pinter, Yahudi pinter. Yang pegang bank Yahudi, World Bank, yang pegang senjata Pentagon Yahudi. Sampai sekarang belum terkalahkan senjatanya kecuali kebakaran Rosal baru menang itu baru. Cina masih kalah. Kalau perang Amerika dengan Cina masih kalah Cina senjatanya. Kalau mobilnya, teknologi yang lainnya Jepang menang, Amerika kalah sudah kalau teknologinya. Tapi kalau senjata masing-masing itu Yahudi itu. Pentagon Yahudi, World Bank Yahudi. Jadi kenapa? Amerika krisis apapun dolar tetap mahal, tetap nggak jatuh. Walaupun krisis politik, krisis apa, ada kebakaran, banyak tetap kuat dolar. Kita enggak, kalau itu dikit-dikit rupiah jatuh, ada apa rupiah jatuh, ganti presiden rupiah jatuh. Menteri ini pengaruhnya apa naik apa jatuh, berpengaruh ganti menteri itu. Di sana Amerika enggak. Itu namanya harokah batinnya, bukan batinnya sih, baca kayaknya teologi, enggak, siriyah, tandim siri. Ya mudah-mudahan kita ini ada kekuatan tandim siri kita ini. Diam-diam bisa merubah keadaan, bisa mempengaruhi keadaan, bisa mendukung apa. Nah, turun nyumpah syukran wa dumtum bil barakati wan najah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar innahu laysa fis samawati dawarat wal fil ardi ghamarat wal fil jibali madarat wal fil bihari qatarat wal fil uyuni hadat wal fil nufusi khatarat wal fil asyari waraqat sami harakat illa wahya bika arifat wa laka musyahidat wa alika dalat wa fi mulka mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir di jamiatina kulul makhluqat sakhir lana rabbi yassir wa la tu'assir wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf laqad ja'akum rasul azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum fa in tawallaw faqad hasbiyallahu la ilaha illa hu rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam muhammadin alhamdulillahil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.